kita refleksi sudah ini kan akhir semester, motivasi itu kan ada yang berkaitan dengan pengalaman, ada yang berkaitan dengan penghargaan dan restitusi. Ketika seorang anak misalnya dia lambat mengerjakan tugas atau mengumpulkan prakarya, pasti kita memberikan dulu hukuman, dan misalnya teguran seperti itu, supaya bagaimana cara supaya jangan kita untuk anak melakukan lagi. Kemudian jika anak berprestasi, nilai matematika tinggi 100 begitu toh, kemudian kita memberikan dia penghargaan, misalnya hadiah, memberikan reward atau hadiah. Tapi menurut secara psikologi, ketika kita memberikan anak hadiah berupa uang begitu, bagaimana dengan anak yang lain yang tidak mendapatkan nilai yang sama atau 100? Kira keyakinan kelas yang ingin disepakati bersama apa? Contoh kelompok ini apa? Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Oke, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Luar biasa. Setuju semua? Setuju? Setuju, ya. Fedora, kelompoknya Fedora. Ayo, Coki. Tentang apa ini? Oke, menghargai waktu. Menghargai kawan nih. Ya, saling menghargai waktu, saling menghargai orang lain. Setuju keyakinan kelasnya? Oke, tepuk tangan semua. Ya, kelompoknya Renaldi. Bagaimana? Berkaitan keyakinan kelas, berkaitan dengan? Ya, menjaga kebersihan. Luar biasa, tepuk tangan. Keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Oke. Tadi kita sudah bersepakat ya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya, silakan yang pertama. Saya dan teman-teman saling menyayangi. Oke, saya dan teman-teman saling menyayangi. Keyakinan kelas berikutnya apa? Saya dan teman-teman menghargai waktu. Oke, saya dan teman-teman menghargai waktu. Luar biasa. Berikut. Saya dan teman-teman semangat dalam belajar. Wow, keren. Saya dan teman-teman semangat dalam belajar. Keyakinan berikut. Saya dan teman-teman saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, yang terakhir. Saya dan teman-teman menjaga kebersihan. Oke, luar biasa semuanya. Kita berikan tepuk tangan. Ingat, keyakinan kelas menjaga kebersihan, saling menghormati diri sendiri dan orang lain, kemudian semangat dalam belajar, menghargai waktu, dan saling menyayangi. Ingat, ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Gangguan jaringan, izin share screen ya, izin juga saya merekam seluruh proses pembelajaran kita malam hari ini. Oke, tadi sudah ada pertanyaan pemantik. Nah, kita masuk dalam konsep disiplin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sejawat, pasti kita di sekolah menginginkan bahwa anak-anak kita itu harus disiplin ya. Bagaimana Ibu Desi, setuju tidak? Setuju. Ya, semua kita setuju, harus disiplin, datang tepat waktu, kemudian menghormati guru, menghormati temannya, tidak berkelahi, seperti itu. Nah, konsep disiplin ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang yang namanya
berkaitan dengan namanya disiplin itu bagian yang sangat tertantang karena di sekolah itu pasti banyak kita menemukan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang terjadi terhadap diri murid kita ya. Kemudian berkaitan dengan tadi pertanyaan posisi kontrol yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah atau yang dilakukan oleh saya dan juga dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, saya ingin bertanya atau saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin Pak Matius atau Ibu Desi atau Ibu Diana atau Ibu Novita, punya tidak pengalaman yang berkaitan dengan posisi kontrol menghukum, penghukum kepada siswa seperti itu. Kalau saya berikan kesempatan, jika ingin memberikan pendapat atau tanggapan atau ingin bercerita berkaitan dengan posisi kontrol sebagai penghukum, tolong mohon di raise hand ya teman-teman, silakan. Cerita saja contoh satu, saya pernah, kalau saya ya teman-teman, saya pernah menghukum siswa ketika dia tidak mengerjakan tugas mata pelajaran agama. Yang saya lakukan adalah silakan maju di depan kelas, di depan teman-temanmu dan angkat kaki sebelah sampai jam pelajaran terakhir. Itu posisi kontrol menghukum. Nah, mungkin Ibu Welmince ingin bercerita satu saja pengalaman. Atau Ibu Desi di SMP Negeri 1 Kangeli. Silakan. Atau Ibu Honangalu silakan. Mohon di raise hand ya teman-teman. Pak Matius. Ya, halo. Silakan Pak Guru. Iya, pengalaman saya memang sudah apabila anak itu tidak mengerjakan tugasnya secara terus-menerus, maka yang jelas harus memberikan sebuah sanksi yang membuat dia tetap termotivasi sehingga anak itu tetap bekerja atau menyelesaikan tugas. Karena terkadang kita di Indonesia Timur ini kalau tanpa dikasih yang kasar maka tidak mau berubah begitu. Nah, jadi mau tidak mau harus memberikan sanksi yang cukup keras sehingga anak itu punya kemampuan kemauan untuk belajar. Oke. Beda kalau di Jawa, ya bisa kita rayu anak itu pasti dia mau berbuat sesuatu. Tapi rata-rata apalagi kita di kampung ini ya susah juga dengan berbagai macam keterbatasan. Maka mau tidak mau anak itu harus dipaksakan untuk harus dia menyelesaikan tugasnya. Begitu. Mungkin itu untuk sementara itu pengalaman yang saya. Iya, terima kasih Pak Matius. Ada lagi, satu orang lagi, Ibu Anggreni. Ayo kita berbagi pengalaman berkaitan dengan posisi kontrol penghukum. Apakah baru pertama kali mendengar istilah keyakinan kelas, teman-teman? Baru pertama kali, Bu. Oke, baru Kalau pertama kali. Bu. Jujur, teman-teman jujur. Baru pertama kali. Iya, saya. Jujur ya. Iya, kata Ibu tutup. Iya, semenjak waktu saya dengan teman-teman ikut pelatihan workshop itu terakhir itu kan saya belum ikut pendidikan guru penggerak. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak ada banyak hal yang saya dapatkan. Salah satunya berkaitan materi malam ini. Contohnya keyakinan kelas. Jadi seperti ini teman-teman. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas. Beda dengan kesepakatan kelas, tapi dia nilai-nilai, dia itu keyakinan kelas, apa yang siswa dan guru yakini, bukan hanya hari ini saja yang mereka yakini, yang dapat mereka lakukan, tapi akan berdampak pada
masa depan mereka, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini nilai keyakinan kelas. Jelas kok atau tidak? Jelas contoh nilai keyakinan kelas, teman-teman? Nah, contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, itu kelas 1. Terus ada yang kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini keyakinan kelas. Kemudian di kelas 7 ada yang namanya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada keyakinan kelas tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang berikut, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika jadi ini kan keyakinan kelas yang telah diyakini bersama ya, bersama guru dan juga anak-anak. Nah, ketika seorang anak misalnya dia mencuri pena temannya di kelas. Kemudian kita memanggil dia, jadi kita menggunakan posisi control manager seperti itu, teman-teman. Jangan kita, jujur ya, saya pernah ada satu anak ini, tiba-tiba dia langsung ambil penanya dari teman. Terus saya bilang apa sama dia? Kenapa kau sifat begitu ya? Kau ini pencuri, kau tertodir. Jujur, kata-kata itu sebenarnya buat saya sebagai guru itu tidak pantas. Ini saya omong teman-teman, saya akui. Tidak pantas saya sebagai guru omong seperti itu di anak-anak. Tapi sebagai guru saya harus melakukan posisi control manager, di mana saya memanggil anak itu. Ini kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu Bu, saya mengambil pena teman, begitu kan? Terus apa ya? Terus alasannya apa? Kenapa kamu mengambil pena teman? Iya Bu, karena saya dari rumah saya tidak bawa pena Ibu. Terus saya mau beli, saya tidak ada uang jajan. Nah itu alasan kan? Alasan sehingga anak itu dia mengambil mengambil pena teman. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira bertentangan dengan nilai keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, kembali lagi dengan nilai keyakinan hormat, di mana kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti anak-anak itu pasti dia akan ingat, bertentangan dengan keyakinan kelas yang berkaitan dengan hormat, di mana kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dengan itu anak-anak termotivasi supaya dia jangan melakukan hal yang sama seperti itu. Jangan mencuri lagi, atau jangan mengambil, atau jangan mengingini barang temannya. Jadi kira-kira terus kita bertanya, kira-kira dengan kejadian seperti ini apa yang harus kamu lakukan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah diyakini. Nanti dengan sendirinya anak itu dia pasti akan termotivasi bahwa yang dia lakukan itu salah, bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan. Seperti itu. Jadi teman-teman, segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Contohnya ketika anak punya masalah kayak tadi dia mencuri pena teman, atau misalnya anak yang menyontek, atau kemarin juga saya menemukan kasus anak-anak berkaitan dengan keterlambatan dan juga tidak memakai topi pada saat upacara. Nah itu saya terapkan yang namanya segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas. Misalnya kita memanggil dia, kemudian dia akan menceritakan pelanggaran atau kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian kita sebagai guru menjelaskan bahwa
semua anak pasti melakukan kesalahan atau semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang telah kamu lakukan itu dapat diperbaiki, seperti itu. Nah, itu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, kita menanyakan alasan apa, mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Misalnya, anak yang tidak membawa topi atau tidak menggunakan topi atau dasi pada saat upacara, dia pasti akan menjelaskan bahwa, oh topi saya lupa ibu, atau oh topi saya hilang ibu. Nah, nanti dia akan menjelaskan alasannya mengapa. Atau kayak tadi, kenapa anak mencuri pena, dia menjelaskan bahwa saya untuk pena saya hilang, atau saya lupa pena, dan untuk membeli saya tidak punya uang jajan atau uang saya tidak cukup untuk membeli pena. Jadi validasi tindakan yang salah itu adalah kita menanyakan alasan seperti itu. Atau bisa juga ketika anak yang berkelahi, kita menanyakan kenapa alasannya kamu harus berkelahi, begitu. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Nah, itu yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak-anak menjelaskan alasannya dia melakukan pelanggaran atau kesalahan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa, Dewi? Keyakinan apa yang bertentangan dengan yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian nanti dia akan menjelaskan, oh keyakinan berkaitan dengan menghargai waktu, seperti itu. Terus kita bertanya lagi, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sesuai dengan keyakinan yang telah diyakini bersama. Oh, saya ingin menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, seperti itu. Dan dari semua proses yang telah kita guru lakukan ya, ketika anak mengalami persoalan dan kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi, itu semua akan berpusat atau menghasilkan profil pelajar Pancasila, teman-teman. Jadi begini ya, kita Selamat pagi, saya Theodora Leticia Lamungan. Dengan adanya keyakinan kelas, saya bisa menghargai diri sendiri, orang lain, dan waktu. Sehingga saya akan tepat waktu di sekolah dan saya dapat mengikuti pelajaran bersama teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, saya Ibu Elsa dari SMP Negeri 1 Kahaung Eti. Saya adalah salah satu anggota komunitas MGMP Kabupaten Sumba Timur. Tanggapan saya berkaitan dengan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Delvia berkaitan dengan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah sangat baik. Karena ketika kita memberikan hukuman kepada anak, tidak selamanya anak itu akan berubah. Namun kita perlu memberikan bimbingan kepada murid. Harapan saya agar mampu menerapkan segitiga restitusi bagi murid. Terima kasih. Selamat pagi, saya Ibu Diana dari SMP Negeri 2 Kandatang. Tanggapan saya berkaitan dengan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Delvia berkaitan dengan budaya positif. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi adalah sangat baik. Karena ketika memberikan hukuman kepada anak tidak selamanya anak itu akan berubah. Namun perlu memberikan bimbingan kepada murid. Harapan saya agar mampu menerapkan segitiga restitusi bagi murid. Terima kasih.